Ya. Jadi ini saat yang momen yang paling ditunggu-tunggu Pak, dan sudah ada ratusan pasang mata yang sedang menunggu gimana menunggu para crown yang hadir pada malam ini, dan udah gak sabaran lagi termasuk saya ya. Kita langsung ngobrol saja karena ini 3i Network sudah memasuki usia yang ke-6 ya sejak launching Januari 2014, dan kali ini sudah memasuki tahun yang ke-6 ya. Bagaimana keunggulan, kekuatan, the power of 3i Networks. Kita langsung saja ngobrol dengan crown kita, crown 001, dan masih ada crown lainnya yang akan menanti ya. Bapak Ibu jangan kemana-mana, stay tune, dan kita langsung saja pertanyaan pertama ke Pak Kwancen ya. Pak, ini ngomong-ngomong 3i Network sudah 6 tahun Pak. Nah, sebenarnya dulu itu pemikiran, apa sih dasar pemikiran Pak Kwancen dalam launching produk ini, apa sistem 3i Networks ini Pak? Apa sih yang menjadi ide, pemikiran, dasar pemikiran dari Bapak sendiri? Sebenarnya pada awal mulanya, ya saya berpikir gini, banyaknya orang Indonesia kan dalam kehidupannya tidak hemat, ya kan? Tidak hemat, udah penghasilannya kecil, nggak hemat lagi, ya kan? Sedangkan kehidupan yang akan datang kan penuh tantangan, kadang-kadang anaknya butuh biaya sekolah, ya kan? Perlu misalnya biaya mungkin tiba-tiba sakit atau apa, kadang-kadang harus pinjam sama saudara nggak punya uang, pinjam tetangga apalagi kan, susah kan? Jadi kalau kita misalnya bisa berhemat, bisa menyisihkan sedikit uang kita dengan investasi, berarti sewaktu-waktu kalau kita ingin gunakan, kalau kita punya keperluan mendadak ya kita bisa kita gunakan investasi tersebut gitu loh. Dan apalagi saya punya pemikiran sambil investasi kan kita bisa menjalankan bisnisnya gitu loh. Jadi sudah penghasilan kecil, nggak punya penghasilan tambahan lagi, ya itu repot sekali. Jadi dengan 3i ini saya berpikir sambil dia menghematkan biayanya, nggak perlu mungkin ke mall setiap minggu menghabiskan uang, dia bisa investasikan uangnya mungkin satu bulan 700.000 per bulannya. Ujung-ujungnya kan walaupun memang kita tidak bisa tahu yang namanya sebuah investasi itu bisa untung atau rugi ke depannya, tapi yang jelas punya ya minimal punya simpanan lah. Ya ini sebenarnya tujuan pemikiran saya awal, Bu Esther. Ya, baik Pak. Dan mungkin based on true ini juga ya, pengalaman pribadi juga ya Pak ya, yang pernah di video-video sebelumnya pernah Bapak cerita tentang mungkin dari pengalaman Bapak juga, akhirnya lahirlah ini untuk bisa membantu dan menolong banyak orang untuk mengalami perubahan hidup juga ya Pak ya? Ya, pada waktu itu kalau di bidang asuransi saya hanya sebagai nasabah saja sebenarnya sebelum terjun di 3i. Saya sebagai nasabah dan saya masuk salah satu perusahaan investasi juga, asuransi juga. Saya pada waktu itu saya ingat sekali saya hanya 300.000 setiap bulannya. Ya saya berpikir 5 tahun ke depan kalau seandainya anak saya butuh sekolah, ya saya bisa cairkan saja kalau seandainya saya tidak punya uang gitu pada waktu itu. Ya. Nah, itu saja sebenarnya pemikiran awalnya. Tapi sekarang kan mulai berkembang, ya semua orang bisa mendapatkan penghasilan. Ya, baik Pak. Lalu kenapa Bapak memilih untuk bersinergi dengan PT AJ Sentral Asia Raya? Kenapa enggak yang lain gitu Pak? Ya, saya melihat di awal memang perusahaan ini memang pada awalnya tidak banyak orang yang tahu. Tapi saya melihat ini sebuah perusahaan yang besar, ya grup yang besar. Ya lebih, kalau kita lihat dia punya grup yang besar, otomatis kita lebih nyaman gitu loh. Kalau terjadi grup yang besar itu, kalau seandainya terjadi apa-apa ya saling menopang. Itu pemikiran saya awalnya, makanya saya pilih perusahaan saya. Dan pada waktu itu saya lihat perusahaan ini sudah hampir memasuki usia yang ke-40 tahun. Bayangkan di Indonesia ada perusahaan yang sudah hampir 40 tahun dan sekarang 45 tahun. Ya sekarang kan 45 tahun, pada waktu itu ya 40-an tahun. Jadi itu yang saya lihat ada kelebihan dibanding perusahaan-perusahaan yang lainnya, baru 1 tahun, 2 tahun kalau kita pilih ya bisa, kalau ada apa-apa kita bisa dicari. Risiko ya Pak ya? Risikonya tinggi sekali gitu loh. Iya. Nah baik Pak, ini ngomong-ngomong 3i Networks udah 6 tahun nih Pak. Iya. Dan memang sudah terbukti dan banyak sekali yang sudah mendapatkan penghasilan bukan cuma ratusan tapi bahkan ribuan Pak. Sudah membantu banyak masyarakat. Nah,
Apa sih Pak yang menjadi tantangan terbesar dari 3i Networks ini? Tantangan kita sebenarnya ya di Indonesia satu hal, yaitu kan kita bergerak di bidang asuransi. Asuransi ini sebenarnya banyak orang awal mulanya alergi terhadap asuransi, dengerin kata asuransi aja udah kaburnya kemana-mana gitu loh. Pada waktu itu saya ngajak Pak Afriel, kalau saya bilang asuransi mungkin dia kabur juga gitu loh. Untungnya saya ajakin dia ketemu kan. Kalau ketemu dia nggak bisa kabur kemana-mana kan. Ya dia melihat konsepnya bagus, lihat perusahaannya bagus, ya pasti join punya gitu kan. Ya. Nah, jadi tantangan kita sebenarnya kita mengedukasi, bagaimana cara kita mengedukasikan masyarakat Indonesia tentang asuransi ini, tentang investasi yang benar, tentang risikonya juga kalau investasi seperti apa. Nah, kalau semuanya paham, ya kan, semuanya paham tentang investasi, ya kita kedepannya 3i jauh lebih hebat, jauh lebih enak untuk jalankan bisnis ini, Bu Esther. Yes, itu dia poinnya. Keren Pak. Dan sebenarnya visi dan misi untuk kedepannya nanti ini apa Pak? Kan udah 6 tahun nih kedepannya gitu. Ya. Kedepannya memang dari kemarin-kemarin kan kita di bisnis ini ya tidak terlepas. Tadi Bu Angel sudah jelaskan kita harus AAJI, betul nggak? Ya. Akhirnya kita pun berusaha keras bagaimana bukan kita mempengaruhi perusahaan AAJI untuk bikin online, tapi mungkin dengan kesadaran kita atau kesadaran dari 3i karena agentnya kan peminatnya cukup tinggi. Mungkin dilihat AAJI karena peminatnya cukup tinggi, otomatis AAJI pun berpikir bagaimana supaya orang-orang 3i ini bisa ujiannya dengan cepat gitu loh. Ini salah satu kita kan menargetkan agent 3i itu minimal kita bisa targetkan sampai 100.000 lah. Nah, pada saat 100.000 mungkin kita salah satu perusahaan yang terbesar punya agent asuransi terbesar di Indonesia. Dahsyat banget. Nah, itu salah satu visi kita ke depannya. Yang jelas kemudian kita juga menargetkan bagaimana menjadikan nasabah di Indonesia untuk semuanya tergabung dalam perusahaan CHR itu 3,1 juta lah minimal dengan agent 100.000 agent gitu Bu Esther. Ya. Dan otomatis lagi kan kalau agentnya banyak, nasabahnya banyak, sudah dipastikan leader-leader punya penghasilan itu ya kita targetkan lagi ya ada 310 orang yang punya penghasilan di atas 100 juta di Indonesia. Bisa bayangkan itu, Esther. Nah itu ya. Untuk beberapa, kalau menurut prediksi Pak Poncen selaku pengamat dan juga sudah selama perjalanan 6 tahun ini, kira-kira diprediksi 5 tahun ke depan itu kira-kira berapa crown yang akan kita bisa cetak tuh Pak? Wah, ini crown yang sekarang ya memang sekarang ini baru 12 crown. Ya, sebenarnya tergantung dari leader-leader di lapangan juga. Kalau semuanya optimisnya seperti kita semua hari ini, saya yakin dan percaya 5 kali lipat daripada hari ini tercipta. Yes. Are you ready, leaders? Nah, sekarang kita akan lihat lagi ya. Jadi Bapak Ibu tetap excited dan kita lihat nih dari tadi Pak Poncen ngomong memulai bisnis 3i Networks. Bagaimana kalau kita langsung tanyakan langsung ke 2 crown pertama yang waktu itu join mengambil keputusan di 2014. Nah, kita langsung tanyakan seorang mantan Connect Biz dan juga mantan Sapam.